Gajiku cuma 3 juta, jadi kayak harus mikir lagi gitu. Ini gimana, besok harus ngapain lagi gitu. Saya nggak berpikir tentang gaya hidup, saya cuma berpikir makan saya, minum saya, cicilan motor saya, kosan saya dengan jajan anak-anak saya untuk sekolah, itu aja sudah cukup. Karena saya nggak terlalu banyak berpikir tentang hal-hal lain. Ini perspektifku sebagai pelamar kerja ya, kayaknya HR-nya bingung deh. Ini S2 mau gue gaji berapa ya gitu, kayaknya ya. IPK oke padahal. IPK oke banget. Berapa? IPK aku di 3,6. Wow, umlaut. Informasinya betulkah kemudian sudah sempat mencari kerja cukup lama, tapi nampaknya susah meskipun memegang ijazah sarjana, Mas Nezar? Iya, benar itu. Saya sekitaran kurang lebih menetap di Jakarta itu sekitaran 12 tahun. Wow. Saya kebetulan dari daerah. Dari daerah mana kalau boleh tahu? Sulawesi Barat. Sulbar. Iya. Jadi awalnya saya waktu selesai dari kampus ya, tahun sekitar 2011, berpikir karena memang basically keluarga kami kan saya menyebutnya sederhana, petani gitu orang tua. Orang tua berpikir bahwa ketika kamu di kampung ya berarti kamu tetap harus bertani, berkebun. Sehingga saya pikir kalau saya di sini-sini terus tidak bisa maju gitu ya. Artinya harapan itu terlalu kecil. Sehingga saya berpikir coba kita ke Jakarta aja kali ya. Karena kan saya anggap Jakarta itu kota kemungkinan. Ya mungkin jadi sukses, mungkin juga jadi yang seperti ini yang terjadi hari ini yang saya alami gitu. Bang Nesar, kalau kami lihat Bang Nesar saat ini ya sambil berurai berlinang air mata, kami juga ingin tahu kenapa dari berbagai banyak upaya yang Abang lakukan di Jakarta, hambatannya apa Bang? Yang membuat mentok di tengah jalan, akhirnya Abang memutuskan untuk ojol ini apa Bang? Awalnya karena mungkin yang pertama kan waktu awal-awal apa sih yang diminta itu kan pengalaman kerja. Sementara kan pada saat saya selesai kan belum punya pengalaman. Saya juga bingung kan. Syarat pengalaman kerja ya Bang ya? Iya. Kemudian Bang? Ya, Umur. entahlah ya. Umur kalau awal-awal sih enggak. Kalau sekarang yang kan saya sampai hari ini pun masih nyari kerjaan. Dan terhalang juga oleh batas usia itu? Sekarang dihalangi sama usia karena usia saya sudah jalan 36. Rata-rata itu kan 28 30, ada yang sampai 33. Cuman minta pengalaman itu panjang sekali. Sementara kita kan pengalaman cuma diojol karena selama ini mau mencari pengalaman itu tidak diberi ruang. Oke. Ya kan? Tapi sejujurnya Bang, dengan penghasilan ojol saat ini untuk mencukupi keluarga, Abang sudah berkeluarga ya Bang tadi Bang ya? Iya, saya sudah berkeluarga. Gimana Bang? Cukup? Kurang? Ya Jujurnya Bang? Saran Bang? Angkanya ya. Saya menghasilkan uang dari ojol rata-ratanya itu 150.000 satu hari. Satu hari. Iya. Bisa Saya 4 harus saya kan jutaan berarti sebulan ya? kurang lebih. Saya kan juga punya anak tuh. Baik. Saya punya anak 3. Ya saya juga ngekos. Cukupkah Mas? Kalau secara kalkulasi matematisnya saya anggap sih tidak. Cuman kan ya apa yang harus kita lakukan, kita menerima aja gitu loh, dengan harapan ya mungkin pemerintah gitu ya, mohon maaf ya, Langsung disampaikan Bang, Pak ada Wamen dua di sini? wakil menteri. Pak Wamen mohon izin, Pak Wamen juga saya nggak tahu Pak. Cuman saya mau begini, Wamenaker Abang. saya mungkin mewakili anak-anak daerah yang ada di Jakarta, yang notabene harapan besar datang ke Jakarta untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka gitu ya. Cuman saya salah satu potret yang bisa menjadi catatan buat mereka gitu loh. Kok wah yang orang berpikir Jakarta itu keren gitu loh. Ternyata Jakarta itu ya ada yang keren, cuman ada juga yang seperti saya. Bukan saya merendahkan diri saya, enggak. Ini realistis, di Jakarta itu keras sekali kehidupan. Jangankan saya nggak berpikir tentang gaya hidup, saya cuma berpikir makan saya, minum saya, cicilan motor saya, kosan saya dengan jajan anak-anak saya untuk sekolah, itu aja sudah cukup. Karena saya nggak terlalu banyak berpikir tentang hal-hal lain. Itu suara dari Bang Nesar ya Bang ya? Iya, jadi ada juga seperti beban moral dengan Beban moral. gelar sarjana S1. Mungkin di Jakarta itu S1 biasa ya. Tapi di Kampung desa kami Palu itu ya? saya jujur ini, di desa saya itu saya orang ketiga yang lahir dan besar di situ yang dapat predikat S1 di tahun 2011. Jadi Mohon maaf Bang,
kawan-kawan di desa atau mungkin teman-teman ojol ada yang sempat heran nggak? Kamu S1 tapi kok ojol gitu? Ada tidak yang mempertanyakan itu, Bang? Saya kan tidak pernah mengucapkan saya satu. Cuman kadang-kadang ketika saya ngobrol, basically saya bilang saya ini. Lo kok mau ojol? Saya bilang saya juga realistis, saya juga butuh makan gitu. Karena kan mau S1, S2, S3 sampai profesor juga, ya kita kan bertanggung jawab dengan diri kita. Jadi saya kesampingkan moral itu gitu loh. Saya tidak butuh pengakuan S1 harus kerja sendiri. Yang ada aja tuh saya kerjain ojol hari ini, itu yang saya kerjain dengan kurang lebih 11-12 tahun. Baik, Bang Nesar. Ini contoh Bang Nesar, tapi Ya. ada juga Raki. Raki ini masih muda, ternyata S2. Bagaimana perjuangan mencari kerja di Jakarta yang menurut Raki, tadi kami sempat ngobrol sebelum siaran, sulit sekali. Ki. Meskipun S2 memegang gelar magister, Mas Raki. Ya memang hari ini mencari pekerjaan di Jakarta sesulit itu. Karena balik lagi kalau Bang Nesar tadi udah berkeluarga, aku pun sudah berkeluarga gitu dengan gaji yang mohon maaf nih Pak Wamen terhormat di depan, gajiku cuma 3 juta, jadi kayak harus mikir lagi gitu. Ini gimana, besok harus ngapain lagi gitu. Jadi sekarang basically sih, jadi beneran kata tadi abangnya bilang kayak ya udahlah yang ada dikerjain aja gitu. Jadi ya mungkin hashtag si kabur dulu aja, ya itu jadi apa ya, jadi ke-trigger kayak oh iya bener juga kali ya, kita coba aja dulu kali keluar negeri ya gitu. Ditambah kan banyak juga teman-teman influencer yang oh iya kalau di luar negeri itu seperti ini gitu. Mungkin tadi kayak Bunda Korla cerita soal di Jerman, ketika dengar soal itu jadi kayak oh iya ya, coba kali ya keluar negeri ya. Tapi balik lagi dituduhan nasionalis. Dengan bekal S2 sulitnya apa, Ki? Kan harusnya kan nggak ada hambatan, diterima oleh banyak perusahaan. Seharusnya. S2. Umur juga masih muda. Iya umur masih muda. Cuma aku juga masih nggak ngerti gimana balik lagi karena ternyata S2 pun juga susah karena banyak banget perintilannya kayaknya kalau di Padahal kualifikasi Hambatannya pekerjaannya. apa saja, Mas Raki? Hambatannya tuh lebih kayak mungkin ya, ini perspektifku sebagai pelamar kerja ya, kayaknya HR-nya bingung deh. Ini S2 mau gue gaji berapa ya gitu. Kayaknya ya. IPK oke padahal. IPK oke banget. Berapa? Makanya IPK aku di 3,6. Wow, cum laude. Kayak aku kayak ini kayaknya HR pada bingung deh gaji S2 berapa ya gitu. Jadi kayak mohon maaf Mas, belum bisa bergabung di perusahaan kami, ujung-ujungnya selalu seperti itu gitu. Oke. Ujungnya selalu mentok di situ ya. Kalau kemudian tadi S1 nampaknya malah justru dirasa tidak dihargai, S2 malah jadi bingung mau digaji berapa, masa gitu Mas? Iya, perspektif aku ya, karena udah berkali-kali nyoba gak dapet juga, ya dapetnya ya itu yang tadi yang rate-nya 3 juta, ya udahlah adanya ini kita jalan Tapi Ki sama ini sempat aja. kepikiran dengan hashtag kabur aja dulu, sepertinya saya harus mencari peruntungan di luar negeri. Sempat gak kepikiran ke arah sana, Sempet Ki? banget kepikiran, karena aku juga penggemar temannya Mas Pange, Abang Panji Pragiwaksono. Dia selalu share tentang kehidupan di Amerika kan, kayak oh ternyata itu di cover ya sama Amerika ya, coba kali ya gitu. Jadi mulai ke-trigger lah, dikit-dikit mulai ke-trigger kayaknya benernya harus nyobain keluar negeri gitu. Jadi kan bumi luas banget gitu, nggak cuma Indonesia tapi bisa ngetes ke luar negeri kemanapun. Tapi balik lagi di Instagram dibilangnya kurang nasionalis, jadi bingung juga sih. Nah, itu Ini dia. gimana ya? Ini enggak kanan kiri mahasiswa IPK 3,6 S2, kanan kiri makin deg-degan ini, Mas. Ini dia, perjalanan Ini saya masih kuliah, Mas. panjang ini katanya IPK Mas. jangan-jangan belum nyampe 3,6 nih, gimana ke depan nih? Nasibnya, Mas. Ya, Menarik juga kalau kita lihat tadi testimoni dari dua pencari kerja. Yang satu kemudian mendapat gelar sarjana, yang satunya lagi gelar magister. Tapi nampaknya begitu susah mencari kerja di tanah air.